Di antara kalian, siapa yang pernah mendengar nama Raden Ronggo? Saya sudah mendapatkan keterangan tentang Raden Ronggo, Ki Demang. Ternyata putra sulung Senopati Engalugo. Kabarnya dia sakti mandraguna. Mungkin dia sengaja dikirim bapaknya untuk melawan Ki Demang. Pengecut! Yang kutunggu-tunggu Senopati sendiri yang datang. Sebelum sampai kusatroni ke Mataram. Sebenarnya, makin cepat aku menghadapi dia, makin baik. Makin jelas siapa yang pantas menguasai tanah Jawa. Maaf, Ki Demang. Saya masih agak kurang paham. Sebenarnya ada urusan apa dengan Raden Ronggo? Kalau perlu, biar kami berdua yang menghadapinya. Dia menantangku. Dia melemparkan surat tantangan itu ke rumah ini. Kebetulan malam itu saya yang berjaga di depan, Ki Demang. Kata penjaga yang saya suruh mengejar, si pelempar surat itu lari ke arah rumah Tambak Boyo. Mungkin mereka sengaja memanggil putra Senopati itu. Begitu? Apa perlu saya habisi saja Ki Tambak Boyo? Atau sekaligus dengan Citrowiryo dan Ki Dadap Ayam? Tidak perlu. Kalau memang dia yang mengirimkan jagoan dari Mataram itu, dia pasti akan menonton pertarungan itu. Aku ingin mereka menyaksikan bagaimana aku menghabisi si Ronggo itu. Kemudian kalian tangkap komplotan Tambak Boyo dan Ki Dadap Ayam. Lalu siksa sampai mati secara pelan dan menyakitkan. Tapi sebenarnya aku ragu. Kenapa Senopati mengirimkan putranya? Sedangkan di sana ada Kundalini, seorang pendekar yang pilih tanding. Mungkin Senopati Ingalogo masih kurang percaya kepada Kundalini karena dia teman seperguruan Kakang. Mungkin juga. Siapkan kudaku yang lain. Akan kujawab tantangan ini. Baik, Ki. Bagaimana menurutmu, Kang Temini? Apa perlu kita susun kekuatan? Saya takut surat itu hanya jebakan untuk menaklukkan Ki Demang. Sementara sebenarnya pasukan Mataram sudah disiagakan di sana. Sebaiknya memang begitu. Tapi lebih baik lagi, kita tanyakan dulu pada Ki Demang. Saya takut beliau tersinggung. Tidak perlu, Nyai. Aku tidak butuh pengawal. Seorang ksatria harus bisa membereskan persoalannya sendiri. Saya takut mereka yang tidak ksatria, Kakang. Tidak ada salahnya kan orang-orang kita menjaga Kakang. Kalaupun benar Raden Ronggo itu hanya sendirian, ya biarkan saja pengawal-pengawal itu menjadi penonton. Kau meragukan kemampuanku, Nyai. Saya mencemaskan keselamatanmu, Kakang. Terus terang saya cemas, Kakang. Berarti kau benar-benar meragukan aku. Paling tidak Kundalini pasti sudah menceritakan kehebatanmu pada Senopati, Kakang. Kalau Raden Ronggo masih tetap berani menantangmu, berarti dia pasti memiliki kehebatan. Basingah, yang aku perlukan adalah dukunganmu. Aku tidak akan kalah. Percayalah. Nanti akan kubawa kepala anak Senopati itu sebagai hadiah untukmu. Margasira, bagaimana dengan Raden Ronggo? Tenang, Ki. Saya yakin Gusti Raden Ronggo mampu mengatasi manusia. Tukang kuda itu memang ilmunya luar biasa. Tenaganya seperti gajah. Gerakannya cepat.
Sri, lihat kehebatan Kakang Demang, Sri. Saya paling tidak suka melihat kekerasan, Yu. Raden masih memerlukan keris ini? Keris itu cuma keris mainan yang kubeli di pasar. Sungguh suatu kehormatan bagi keris itu apabila dia dapat melukai kulitmu. Mulutmu terlalu runcing, Raden. Tenang, Nyai. Sudah sering Ki Demang menghadapi musuh yang gedot senjata tajam. Tapi Mondosio memiliki Aji Lebur Seketi dan Gajah Sewu. Apakah anak Senopati itu akan mampu menahan serangannya? Tapi kelihatannya Raden Ronggo itu satria pilih tanding, Kakang. Rupanya kau sengaja mau pamer ilmu kebalmu, Raden. Di sini sudah tidak laku. Gajah Sewu. Pasti tubuh anak Senopati itu ambrol. Saya was-was, Kakang Tembini. Kelihatannya putra Senopati itu benar-benar satria pinunjung. Kau memang hebat, Raden. Senang aku bisa menjajal ilmu kadikjayaanmu. Tapi terimalah lebur seketiku. Suaramu gemetar, Mondosio. Seperti tikus yang takut menghadapi kucing. Mondosio sudah kalah dengan putra Gusti Senopati. Sekarang kita serbu saja begundal-begundalnya Nyai Basinga. Baik. Baiklah. Ayo. Ayo cepat. Hati-hati Citrawiryo, Tambak Boyo. Orang-orang sewaan Mondosio banyak yang ilmunya tinggi. Jangan khawatir, Ki Dadap. Kami siap meladeni. Saya ikut Ki Dadap. Saya harus membebaskan keluarga saya yang dipenjarakan Kemang Sempol. Siapkan senjata semua. Ayo kita serbu. Ayo. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kita akan dibantai oleh mereka. Ayo. Kenapa kita tidak bersembunyi di rumah kita saja, Kakang Tembini? Wah, berbahaya, Sri. Mereka pasti akan mencari kita ke sana. Ayo. Ada apa ya, Mbok? Kok tiba-tiba kita Mbak Boyo dan Citrawiryo berani melawan Nyi Basinga? Nggak tahu deh. Mungkin kemarahan mereka sudah melampaui batas rasa takut. Biasanya kalau ketakutan terlalu, keberanian mereka itu menjadi membabi buta.